Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu terjaga dari terpapar virus corona. Amin. Bapak Ibu sekalian, sejak pertama kali diumumkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 2 Maret 2020, pandemi COVID-19 ini sepertinya belum akan berakhir. Malah trennya masih tetap naik begitu ya. Dan salah satu yang terdampak dari pandemi ini adalah dunia pendidikan. Jadi yang paling kita khawatirkan itu sebenarnya ada dua. Satu, learning loss, tidak ada pembelajaran. Yang kedua, banyak siswa yang drop out student. Nah, oleh karena itu perlu peranan kepala sekolah mulai tingkat TK sampai SMA untuk mengendalikan semua ini, untuk mengendalikan pembelajaran, untuk memantau pembelajaran sehingga pembelajaran itu memang betul terjadi baik secara daring maupun secara luring. Karena kalau dibiarkan atau tidak terpantau oleh kepala sekolah, maka kemungkinan terjadi learning loss, itu tidak ada pembelajaran. Bisa Bapak Ibu bayangkan, kalau selama 1 tahun atau 2 tahun tidak ada pembelajaran, bagaimana masa depan anak-anak kita? Nah, oleh karena itulah maka setiap kepala sekolah, termasuk saya, berkewajiban untuk menjamin bahwa pembelajarannya itu memang ada, terjadi, baik secara daring maupun luring. Dan saya yakin setiap sekolah memiliki formula masing-masing bagaimana kepala sekolah memantau jalannya pembelajaran itu. Namun demikian, saya sebagai kepala SMP 4 Rangas Bitung akan berbagi bagaimana saya memantau, mengawasi pembelajaran baik yang dilakukan secara daring maupun luring. Nah, untuk pembelajaran daring, SMP 4 Rangas Bitung menggunakan platform dasar WhatsApp Group. Jadi seluruh siswa itu akan masuk ke dalam 11 grup mata pelajaran. Dengan demikian, karena SMP 4 Rangas Bitung ada 27 rombel, maka kepala sekolah harus bisa memantau pembelajaran yang terjadi di 27 kelas kali 11 grup. Kurang lebih 297 grup itu harus dipantau. Caranya bagaimana? Ya, kepala sekolah itu masuk ke dalam 297 grup itu. Jadi setiap hari kepala sekolah itu akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang terjadi melalui WhatsApp group itu. Mari saya pertunjukkan bagaimana kepala sekolah memantau lalu lintas pembelajaran yang ada di grup itu. Baik, bisa kita saksikan bersama-sama ini pergerakan percakapan yang masuk di kelompok-kelompok pembelajaran yang terpantau di tablet yang saya miliki. Jadi ini terus bergerak karena yang belajar kan 27 rombel. Jadi 27 grup itu terus bergerak. Nah, kalau bergerak begini berarti terjadi pembelajaran, terjadi percakapan di sana. Ini sebagai contoh, kalau saya buka pembelajaran di kelas 8H, itu ada pembelajaran yang diajarkan oleh Ibu Saplina, di mana Bu Saplina pertama kali menyapa, kemudian dijawab oleh anak-anak, kemudian Bu Saplina memberikan materi. Nah, ini materinya adalah bentuk PowerPoint, belajar bab 10. Nah, anak-anak membaca PowerPoint ini. Di sini ada tujuan pembelajarannya disampaikan melalui PowerPoint. Kemudian selanjutnya pengertian amal soleh. Nah, jadi materi pembelajaran ini diberikan oleh ibu guru melalui PowerPoint yang bisa dibuka oleh anak-anak di grup mata pelajaran ini. Ya, ini isi materinya. Namun jika anak-anak tidak bisa membuka file ini, maka mereka tinggal membuka buku. Jadi karena
PowerPoint ini diambil dari buku. Jadi buku PAI yang mereka pegang itu tinggal dibuka saja halaman berapa, itu sudah disampaikan oleh ibu gurunya. Ya. Nah, ini jadi pengertian berbaik sangka. Kemudian materi selanjutnya itu tentang macam berbaik sangka. Dan di screen selanjutnya itu adalah manfaat berbaik sangka. Di langkah berikutnya, guru menanyakan apa yang dimaksud dengan amal soleh atau apa pengertian amal soleh, dan anak-anak pun menjawab. Jadi pengertian dari amal soleh dijawab oleh anak-anak. Kemudian dari jawaban itu Bu Saplina mengapresiasi atas jawaban anak-anak. Bisa lihat di sana ya, anak-anak merespon. Misalkan ada siapa sih Pak. Nah, setelah itu guru bertanya, bagaimana menurut kalian kalau ada orang yang beriman tidak beramal soleh, atau sebaliknya beramal soleh tidak beriman? Nah, kemudian anak-anak menjawabnya. Jadi, bisa kita lihat di sana ada Gia yang menjawab, ada siapa lagi itu. Nah, ya. Kemudian jawaban dari anak-anak itu diapresiasi oleh gurunya, dan guru melanjutkan dengan pertanyaan, sebutkan apa yang dengan amal soleh. Dan anak-anak menjawab, misalkan Maulida menjawab amal soleh ada 3 macam, yaitu amal soleh terhadap Allah SWT, terhadap manusia, dan lain-lain. Ya, dan jawabannya tepat, diapresiasi oleh gurunya. Nah, selanjutnya Bu Saplina memberikan 4 buah gambar untuk dianalisa oleh anak-anak. Nah, ini gambar yang kedua, tadi gambar yang pertama. Kemudian ini berikutnya, ini gambar yang ketiga. Dan ini adalah gambar yang keempat. Jadi Bu Saplina memberikan 4 buah gambar itu untuk dianalisa oleh anak-anak. Nah, dari keempat gambar itu, anak-anak menjawab bahwa yang termasuk beramal soleh itu adalah gambar yang ini dengan gambar satu lagi yang ini nih. Nah, kedua gambar ini adalah gambar yang menunjukkan perbuatan amal soleh. Kemudian ketika guru meminta anak memberikan contoh dari perbuatan amal soleh lainnya, maka anak bermunculanlah gambar-gambar yang dikirim oleh anak-anak tentang contoh perbuatan amal soleh. Di antara seperti ini, ya. Ini adalah gambar-gambar yang dikirim oleh anak-anak. Mungkin mereka mencari di Google, kemudian dikirimkan di grup pembelajaran ini sebagai jawaban contoh dari berbuat amal soleh. Ya. Ini juga sama, masih kiriman dari anak-anak tentang contoh berbuat amal soleh. Kemudian Bu Saplina menyampaikan bahwa berbuat amal soleh itu tidak hanya memberi saja. Anak disuruh mencari lain, maka muncullah ini nih. Ada anak mengaji. Nah, ini gambar, ini kiriman dari anak-anak. Anak sedang mengaji. Kemudian ada lagi yang mengirimkan berdoa, mendoakan orang tua. Ya. Ada lagi yang mengirim ini berdakwah, berceramah. Jadi ini bukan guru yang mengupload, tapi anak-anak. Kemudian ada juga yang mengupload baik itu ini seperti ini, membersihkan musola, rumah yang diperlukan. Nah, di langkah selanjutnya, Bu Saplina meminta anak-anak untuk menyebutkan manfaat beramal soleh. Ada 5 poin. Maka dengan segera anak-anak menjawab, mengirimkan jawabannya. Ya, mengirimkan jawabannya, terutama Faridah dan Maulida yang sangat aktif. Itu hanya sebagai contoh saja ya. Jadi saya menganalisa semua pembelajaran yang ada. Kalau misalnya hari Senin, kemarin hari Sabtu, maka mulai malam minggu itu
Kalau yang lain liburan, kalau saya menganalisa hasil proses pembelajaran itu. Nanti saya ketahuan siapa guru yang tidak masuk, berapa jumlah yang aktif di kelas itu. Seperti itu. Jadi itu kalau pengawasan pembelajaran daring. Bagaimana kalau pengawasan pembelajaran luring, terutama untuk anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar? Itu lebih mudah bagi saya. Saya datang paling pagi, pulang paling siang, bersama-sama memantau pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak. Terutama menjaga bukan hanya belajar, tapi anak-anak juga belajar mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan mereka sendiri. Saya kira itu yang bisa sampaikan, berbagi. Mudah-mudahan kalau bagi orang tua SMP 4 Rangkas Bitung mungkin lebih tahu ya bagaimana kepala sekolah mengendalikan pembelajaran di anak-anak didiknya. Kemudian bagi teman-teman seprofesi mungkin nanti kita bisa saling berbagi best practice bagaimana mengawasi pembelajaran itu sehingga tidak terjadi learning loss, dan satu lagi tidak terjadi DO massal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.